Hai. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita siapkan hati kita. Yang pertama, kita duduk yang sopan dan sikap yang baik. Yang kedua, tidak sambil makan ya adik-adik. Yang ketiga, ditemani mama papa. Yang keempat, difoto ya saat mengikuti ibadah, kirim ke nomor WA Super Kid di 0812 860 13639. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to Super Kids at Home. Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Halo Cinona. Halo Ciamana. Adik-adik, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi Ci, sebelum mulai kita harus berdoa dulu. Mari kita ambil sikap terbaik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih boleh beribadah. Beri kami sukacita agar kami bisa memuliakan dan memuji nama-Mu dengan semangat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Ci, biar lebih semangat lagi, gimana kalau kita yel-yel dulu? Oke, Ci. We are Super Kids. Sepertinya suara adik-adik di rumah belum terdengar nih, Ci. Sekali lagi ya. We are Super Kids. Kita mau memuji nama Tuhan.
kita sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah bernyanyi, memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Super Kids. Apa kabar pagi ini? Puji Tuhan, kabarnya semua baik ya. Sama kabar di Vera juga baik-baik. Semua karena Tuhan Yesus baik. Oke, sudah siap untuk mendengarkan cerita dari Alkitab pada hari ini? Mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita lipat tangan, doa yuk. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang tenang, telinga yang mendengar, dan pikiran yang dapat mengerti akan firman-Mu. Urapi guru kami, urapi kami semua. Mari berfirmanlah sebab kami ada mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita katakan sama-sama, amin. Oke. Nah, firman Tuhan pagi ini Civera ambil dari kitab Lukas. Lukas pasal yang pertama, ya, mulai ayat yang ke-5. Yuk. Lukas pasal yang ke-1 mulai ayat yang ke-5. Wah, Civera perlu bantuan nih. Civera ambil dulu ya, supaya Civera bisa baca. Simsalabim. Bah. Nah, oke. Nah, firman Tuhan hari ini tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Adik-adik sudah pernah mendengar nama Yohanes Pembaptis? Ya, ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ya, Yohanes Pembaptis. Ada Civera ceritakan dulu ya, mundur. Adalah seorang imam ya di tanah di Israel yang bernama Zakaria. Ya. Imam Zakaria, dan Imam Zakaria ini mempunyai seorang istri yang bernama Elisabeth. Nah,
Imam Zakaria dan Ibu Elizabeth ini, mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka sangat mengasihi Tuhan dan setia untuk beribadah. Nah, Imam Zakaria adalah seorang pelayan Tuhan. Dia mempunyai tugas untuk menjadi imam. Ya, imam adalah orang yang mewakili umat Israel untuk datang menghadap Tuhan di Bait Allah. Nah, seorang imam itu harus orang yang baik hidupnya, ya. Bahkan dia harus menyucikan hatinya, seluruh kehidupannya sebelum dia datang menghadap Tuhan. Jadi betul-betul orang-orang yang bukan orang sembarangan, ya. Orang yang benar-benar menyucikan hidupnya, menguduskan kehidupannya buat Tuhan. Pada suatu hari giliran tiba saatnya, tiba giliran Imam Zakaria untuk melayani Tuhan. Dia masuk ke Bait Allah, ke dalam sebuah ruangan yang dinamakan Ruang Maha Kudus, ya. Kenapa dinamakan Ruang Maha Kudus? Karena disitulah ada hadirat Tuhan, ya. Nah, Imam Zakaria masuk ke Ruang Maha Kudus itu untuk membakar ukupan, ya, wangi-wangian. Dia membakar ukupan, persembahan di situ sebagai wakil dari umat Israel. Dia memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan umat Israel kepada Tuhan. Itu tugas seorang imam, ya. Jadi bukan tugas sembarangan adik-adik, ya. Nah, tetapi pada hari itu saat Imam Zakaria sedang masuk ke dalam Ruang Maha Kudus, tempat hadirat Tuhan, lama ditunggu-tunggu oleh umat Israel di luar Bait Allah. Imam Zakaria tidak keluar-keluar dari dalam Ruang Maha Kudus. Mereka mulai merasa cemas dan gelisah. Apa yang terjadi di dalam Ruang Maha Kudus sehingga Imam Zakaria tidak keluar dari situ? Nah, kira-kira apa yang terjadi ya adik-adik? Yuk kita saksikan ceritanya dalam bentuk video. Adik-adik duduk yang manis, semuanya siapkan hati yang tenang, buka telinganya, buka matanya, kita akan saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Setelah ini kita lanjutkan ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya,
Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangkau waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti?" Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, sudah menyaksikan videonya. Sekarang adik-adik sudah mengerti apa yang terjadi di dalam bait Allah terhadap Imam Zakaria. Betul, di dalam bait Allah, Zakaria bertemu atau didatangi oleh malaikat Tuhan. Siapa nama malaikatnya? Gabriel. Ya, jadi malaikat juga punya nama adik-adik. Sama seperti kita punya nama, ya. Nah, malaikat Gabriel datang untuk menemui Imam Zakaria.
Imam Zakaria dan istrinya yang bernama Elizabeth, mereka tidak mempunyai anak sampai mereka berusia lanjut, sudah tua ya, sudah jadi opa-opa, oma-oma ya. Tetapi mereka belum mempunyai anak. Rupanya mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar mereka bisa mempunyai anak atau mempunyai keturunan. Nah, doa mereka didengar oleh Tuhan. Tuh, jadi adik-adik kalau berdoa harus sungguh-sungguh ya. Dan kehidupan kita juga harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seperti Imam Zakaria dan Ibu Elizabeth. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Mereka orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Mereka taat kepada perintah Tuhan, pada firman Tuhan. Sehingga ketika mereka berdoa, doa mereka didengar oleh Tuhan. Ya. Jadi, malaikat Gabriel memberitahu bahwa Imam Zakaria dan Ibu Elizabeth akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan harus diberi nama Yohanes. Tetapi pada saat itu Imam Zakaria bertanya, seolah-olah dia meragukan, ya, karena dia merasa saya sudah tua, istri saya juga Ibu Elizabeth sudah tua, apakah kami bisa punya anak? Karena Imam Zakaria kurang percaya, malaikat itu berkata bahwa Imam Zakaria akan tidak bisa bicara sampai anak itu lahir. Seketika itu juga Imam Zakaria menjadi bisu. Tahu bisu ya? Tidak bisa berbicara. Jadi dia kalau bicara, ya, dia tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong, hanya gerakannya saja. Ketika dia keluar dari bait Allah, orang banyak sudah menanti, sudah menunggu, dan mereka melihat Imam Zakaria sudah menjadi bisu. Disitulah mereka tahu bahwa Imam Zakaria telah bertemu dengan malaikat Tuhan. Kemudian Imam Zakaria kasih tahu berita ini kepada istrinya. Tentu saja memberitahunya dengan ya, dia bicaranya dengan bahasa isyarat karena tidak bisa ngomong. Tidak lama kemudian, ya, beberapa waktu kemudian mulai mengandung, ya, Ibu Elizabeth mulai hamil atau mengandung. Dan di situ mereka sangat bersukacita karena Tuhan telah mendengarkan doa mereka. Ya. Tiba saatnya Ibu Elizabeth akan melahirkan. Nah, ketika bayinya sudah lahir, mereka akan memberikan nama kepada bayi itu. Orang-orang yang datang untuk menjenguk atau melihat Ibu Elizabeth, mereka bilang supaya anak itu diberi nama Zakaria seperti nama papahnya, ya. Tetapi Ibu Elizabeth bilang jangan, namanya adalah Yohanes. Tapi orang-orang di situ ya, keluarganya bilang, kenapa namanya Yohanes, kan tidak ada keluarga kamu yang bernama Yohanes. Rupanya dulu ya, zaman dulu itu nama seorang anak diambil dari nama orang tuanya atau leluhurnya, seperti itu ya, kakek neneknya mungkin ya. Lalu Imam Zakaria mengambil sebuah batu tulis ya, kalau di Alkitab ditulisnya batu tulis, dan dia mulai menulis di situ nama Yohanes. Kalau anak-anak lihat di video tadi tulisannya John ya, John. Ya, itu dalam bahasa Inggris ya. John dalam bahasa Indonesianya adalah Yohanes. Nah, lalu ketika Imam Zakaria menunjukkan tulisan itu, seketika itu juga dia bisa bicara lagi. Dia berkata, anak ini namanya adalah Yohanes. Semua orang yang ada di situ menjadi heran, menjadi takjub, dan mereka takut kepada Allah. Sambil mereka berkata, akan jadi seperti apa anak ini karena Tuhan menyertai dia. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Kemudian Yohanes
semakin lama bertumbuh semakin besar dan sampai dia dewasa. Dia tidak tinggal bersama dengan orang tuanya di rumah, tetapi dia tinggal di padang belantara. Dan dia dipakai oleh Allah untuk menjadi seorang nabi. Bahkan nanti setelah Tuhan Yesus lahir, setelah Tuhan Yesus lahir, bahkan sebelum Tuhan Yesus memulai memberitakan tentang kerajaan Allah, Yohanes inilah yang lebih dulu memberitahu kepada semua orang supaya semua orang bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Lalu Yohanes juga membaptis orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan dan bertobat, meninggalkan dosa-dosa mereka. Bahkan adik-adik, di kemudian hari nanti, Yohanes inilah yang membaptis Tuhan Yesus. Karena Yohanes ini dia memberitakan tentang kerajaan Allah dan dia membaptis orang-orang yang mau bertobat dan menerima Tuhan, ya. Termasuk Yesus juga dibaptis oleh Yohanes, maka Yohanes terkenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Dialah yang membaptis orang-orang yang bertobat, meninggalkan segala dosa-dosa mereka dan mau hidup percaya kepada Allah. Itulah namanya Yohanes Pembaptis. Wah, luar biasa ya cerita hari ini ya. Oke, itulah adik-adik. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan juga kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita menurut sama firman Tuhan ya. Oke. Nah, ayat hafalan kita hari ini ada di ayat yang tadi di dalam video. Lukas 1 ayat 76b. Ya, bunyinya, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Lukas 1 ayat 76b, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ya, jadi Yohanes Pembaptis ini mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus untuk kemudian hari nanti Tuhan Yesus akan memberitakan tentang kerajaan Allah supaya orang-orang bertobat dan percaya kepada Allah. Ya, maka disebut Yohanes Pembaptis. Terima kasih adik-adik sudah mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi ini yang mengajarkan kami untuk tetap sungguh-sungguh saat kami berdoa. Hidup kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan doa kami. Seperti Yohanes Pembaptis, kehidupannya Engkau pakai menjadi alat untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan biar kami menjadi orang-orang yang melakukan firman, taat kepada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Sampai ketemu lagi, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa tanggal 25 Desember kita akan merayakan Natal secara online ya. Jadi akan disiarkan melalui Zoom. Adik-adik semua harus ikut ya, ikut menyaksikan ya. Pakai baju yang bertema Natal ya, warnanya maksudnya ya. Boleh pakai warna merah atau warna hijau ya. Ya, yang adik-adik punya saja. Lalu jangan lupa nanti juga adik-adik akan dibagikan alat atau bahan untuk membuat topi kerucut. Nanti dibagikannya minggu depan ya. Jadi mama atau papa yang ambil di gereja ya. Nanti adik-adik bentuk topi kertas karton itu menjadi kerucut ya. Lalu nanti dipakai pada saat Natal tanggal 25 Desember supaya kita semua pakai topi kerucut itu. Seru ya. Oke ya. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.